Alasan pemilihan permodelan adalah: satu, permodelan tidak membutuhkan banyak biaya untuk dibuat. Kedua, permodelan dapat dengan mudah dibuat. Dan ketiga, permodelan dapat bekerja secara efektif dengan cara ketika air dilahirkan ke kincir air, maka dapat menggerakkan magnet dan dapat menyalakan lampu. Komponen kincirnya yaitu pertama kita potong dulu infraboardnya dengan diameter 3,5. Selanjutnya kita bagi 8, kemudian kita potong satu-satu di sini. Terus kita masukin stick es krim yang udah dipotong jadi setengah. Kemudian kita tempel si tutup botolnya, lalu kita lubangi di sini. Nah, kincir ini kita sambungkan ke botol yang sudah kita bolongkan dengan sumpit dan kita lilit dengan kumparan berdiameter 0,3 sebanyak 1.300 kali. Kemudian kita sambungkan ujung-ujungnya dengan lampu LED dan dalamnya kita masukkan magnet sebanyak 8 magnet dan 2 magnet yang bulat gitu. Terus kita lem. Nah, di sini kita menggunakan stick juga untuk menyangga agar si sumpit tidak panas. Generator yang kami buat bekerja dengan cara air yang dialirkan sehingga menggerakkan kincir. Kemudian kincir ini akan mempengaruhi magnet yang berada di dalam botol. Dia akan berputar sehingga menghasilkan medan magnet yang nantinya akan dialirkan melalui kumparan yang nantinya akan menyambungkan ke lampu LED. Sekian. Penggerak yang digunakan adalah air, di mana air dialirkan dari dua sumber, keran dan bidet, untuk variasi kecepatan. Dan saat air menumbuk turbin, air itu dianggap diam. Jadi tuh semua energi dari air itu dianggap ditransfer ke turbin, yang akibatin perubahan energi air itu sebagai energi turbin. Jadi di perhitungannya seperti ini, energi air sama dengan energi turbin, dan energi kinetik air itu 0 karena airnya diam, dan energi potensial akhir air itu juga 0 karena batas referensi pengukuran jarak antara air dengan turbin itu ada tepat di bawah turbin. Jadi saat airnya di turbin maka ketinggiannya itu 0. Terus dengan rumus ini didapat energi turbin oleh keran sebesar 0,19. Ini tiap detiknya. Kemudian energi turbin pada bidet dengan menggunakan bidet itu 2,803 Joule per second tiap detik. Nah, setelah dilakukan percobaan, yang menjadi titik diskusi kita adalah si energi penggeraknya itu. Karena setelah kita melakukan perubahan dari 1000 lilitan menjadi 1300 lilitan dengan kecepatan keran, itu lampunya itu masih belum nyala. Jadi kami mengganti si energi penggeraknya itu dengan menggunakan bidet spray yang mana tekanannya itu memang lebih kuat ya. Jadi kecepatannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan keran. Jadi untuk mengukur energi listriknya ini kami menggunakan data dari kecepatan bidet spray seperti itu. Nah, itu seperti apa perhitungannya? Nah, untuk perhitungan energi listrik dengan 1000 lilitan ini dia seperti apa? Nah, di sini itu kita udah dapat data V average dan arus average-nya. Nah, ini didapat dari mana? Kita menggunakan alat bantu multimeter digital. Di situ ada beberapa data yang kami catat dan kami rata-ratakan seperti itu. Nah, di sini adalah waktu lampu itu menyala. Kita menggunakan rumus E sama dengan daya dikali waktu. Ini kita bisa langsung masukin aja angkanya 92 dikali 10 pangkat min 3 per 25,67 kali 10 kali 1 sekon. Nah, ini kita didapat 6,723 dikali 10 pangkat min 3 watt sekon. Ini untuk yang 1000 lilitan. Nah, bagaimana yang 1300 lilitan? 1300 lilitan
lampu nyalanya itu selama 2 sekon. Nah, V average-nya itu pastinya lebih besar ya, karena kan komparannya juga lebih banyak. Dia di 367,77 kali 10 pangkat min 3 volt. V average-nya itu sebesar 50,23 kali 10 pangkat min 3 ampere. Caranya sama seperti yang di atas, langsung aja ya. Ini 367,77 kali 10 pangkat min 3 volt. Ampere 50,23 kali 10 pangkat min 3 kali 2 sekon. Itu setelah dihitung itu kita dapat 36,946 kali 10 pangkat min 3 watt sekon. Nah, ini perbedaannya sebenarnya cukup signifikan ya, karena memang sebenarnya dengan 1000 lilitан ini walaupun dengan menggunakan bidet dia nyala, tapi agak sedikit redup, dan nyala lampunya ini juga waktu nyala lampunya lebih kecil ya dibandingkan dengan yang 1300 lilitan ini, seperti itu. Generator listrik bertegangan magnetik memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Apa saja sih kelebihan dari generator listrik bertegangan magnetik? Salah satu contohnya, generator listrik bertegangan magnetik memiliki kelebihan dari sumber daya yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena sumber daya yang digunakan merupakan dari sumber daya seperti aliran air atau angin, tidak menggunakan energi dari fosil. Selain itu, apa saja kekurangannya? Nah, salah satu contoh kekurangannya, karena mengandalkan energi dari aliran air dan angin, generator listrik bertegangan magnetik sangat mengandalkan situasi cuaca. Karena itu, generator listrik bertegangan magnetik sangat mengandalkan aliran air, angin, dan cuaca.